bersama kami dalam pro dan kontra. Mungkin singkat dulu ya ke Pak Munib dulu ya. Pak Munib, sebenarnya politik aliran ini dari dua kubu begitu. Kalau kita tahu pendukung Ahok juga misalnya di gereja-gereja, bukan hanya di masjid yang agar memilih pemimpin dari golongannya. Ya, ini aja mewakili aliran dalam pengertian saya. Pak Efrizal mewakili politik aliran Islam, bahkan kemudian dengan tagline partai dakwah. Kemudian Profesor Hamka Haq juga mewakili politik aliran dari kaum nasionalis. Ini melanjutkan apa yang ada dalam varian-varian yang tahun 50 menurut saya. Ya, kenyataannya itu nggak bisa dipungkiri. Yang kita sesalkan itu di dalam konteks kebangsaan ini adalah penggunaan agama hanya sebagai instrumen, tidak menghadirkan agama pada esensinya, pada semangat kebersamaannya, pada misalnya transparansinya, pada anti korupsinya. Ini yang kita permasalahkan dalam konteks Indonesia ini. Ya, mungkin itu yang disoroti. Ya, kami di PKS itu, karena kami sebut partai dakwah, bukan partai politik. Bagi kami, dakwah itu adalah panglimanya. Kami mulai dengan dakwah itu yad'u inal khair. Mengajak orang. Kader kami ini baik-baik. Kita suruh kayak baik-baik. Yang sholat, yang baik, yang berakhlak. Nah, ya, ini saya mungkin kalau nggak berakhlak, mana bisa dia memimpin negara? Ya, Pak Adi, mungkin yang banyak kecewa dengan Anies ini adalah banyak orang kecewa gitu ketika kemudian menggandeng bukan tim sukses sebenarnya, tapi memberi ruang terhadap ormas-ormas yang dianggap radikal. Saya kira Pak Anies dalam konteks tertentu cukup cerdas memainkan politik. Dalam konteks misalnya bahwa dia memaknai politik itu esensial. Politik itu biasa-biasa saja. Karena politik ini bukan medan dakwah, mana yang buruk, mana yang baik. Bukan hitam dan putih. Tapi bagaimana mengkapitalisasi suara-suara di Jakarta itu untuk mendukung dirinya. Ya suka nggak suka, kita bisa berdebat panjang dengan FPI, Mbak. Kita cukup jengah dengan perilaku-perilakunya yang cukup anarkis. Tapi bahwa segmen pemilih FPI juga kuat, itu tidak bisa dipungkiri. Itu yang kemudian coba digandeng juga. Mungkin itu Pak ya, karena itu coba digandeng juga. Bukan baik atau timnya Anies yang ke timnya Ahok kemarin kenapa nggak dekat ke sana gitu? Coba kalau politik itu kan begitu, ada value yang mengalami. Ya, itu salahnya padahal pemilih kan. Kalau pemilih itu kan namanya pemilih itu Pak. Politik tidak boleh melupakan prinsip kebangsaan. Pemilih itu. Prinsip universal. Dengan seperti itu Pak, kubu Ahok juga menggandeng beberapa tersangka korupsi loh Pak. Itu kan ada yang tersangka korupsi. Sekarang aja yang hari itu ditangkap yang timnya Ahok. Itu gadis Ahok atau apa gitu kan? Gadis Ahok. Kita pada dasarnya harus memberikan contoh bahwa berpolitik itu adalah politik bermartabat. Politik yang mengedepankan kebersamaan tentu. Sekalipun misalnya kita ingin mendapatkan suara, perbincangan dengan Mas Taufik, jangankan partai atau ormas entitas, iblis pun kalau punya suara, tetapi bagi saya nggak cocok dengan cara pandang. Iblis pun kalau punya suara, kita akan ambil. Ini mencerminkan bagi saya lepasnya prinsip etika, prinsip moralitas. Kenyataannya seperti itu mungkin Pak Hamka menyambut. Di kubu Ahok juga melakukan hal yang sama begitu kan? Hal yang saya kira kubu Ahok tidak pernah mendekati FPI. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama ideologi berbeda. Yang kedua karena memang sejak dulu dia pembenci Ahok. Jadi secara fisiologis mungkin tidak mungkin atau mustahil untuk kita bisa ambil. Jadi kita lebih baik memetakan pemilih-pemilih yang lain ketimbang berusaha menghabiskan tenaga, pikiran, uang dan sebagainya. Nah, maksudnya wajar-wajar saja mengkapitalisasi tadi itu bahwa siapa saja digandeng itu tidak ada yang salah. Buktinya Ahok juga menggandeng siapa saja juga. Ya sebenarnya soal itu wajar-wajar saja. Tapi yang memang disayangkan ialah maraknya isu SARA itu. Baik. Jadi sebenarnya yang menjadi persoalan kan di sini bukan siapa, tapi kenapa? Tapi Anies ini sering dihukum gara-gara FPI-nya ini dianggap bagi saya FPI itu bukan siapa-siapa. Yang patut kita sayangkan ada semacam penggiringan bahwa kemenangan Anies ini adalah kemenangan FPI. Itu salah fatal. Kita bisa cek kok demo mereka paling 200-300 orang. Itu yang kemudian harus kita eliminir. Dan dalam politik misalnya FPI bisa ditinggalkan, ataupun gerakan pembela dakwah Islam jilid 1 jilid 2 bisa ditinggalkan karena dia bukan partai politik yang tidak memiliki kontrak politik apapun. Tapi bahwa bagian dari insentif elektoral ini menjadi cukup hal bisa dilihat dalam konteks politik. Ini yang saya bilang, politik itu bukan soal dakwah Islam hitam dan putih, halal dan haram gitu loh Mbak. Kalau masih dalam konteks sesama citizenship, warga negara gak boleh dia dikapitalisasi. Dalam konteks misalnya Ahmadiyah, partai-partai Islam bisa berdebat panjang soal Ahmadiyah. Pak Efrizal cukup familiar dengan isu itu. Tapi dalam politik kita selalu dirangkul menjadi bagian dari insentif politik. Nah ini yang kemudian menurut saya harus kita clearkan. Misalnya dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, di tempat Habib Rizik nyoblos kalah.
Kalau isu agama menjadi menang gitu. Ini yang menurut saya ada ukuran-ukuran yang dibaca secara cermat. Ini kalau bicara soal memainkan isu agama, sebenarnya kubu Ahok juga sedikit bisa dikatakan memainkan isu FPI ini, karena kesannya digede-gedein begitu Pak ya. Padahal tadi itu katanya 200-300 orang aja kalau tapi seakan-akan semua ini antara FPI dan Ahok begitu lah. Padahal kan yang milih itu fakta bahwa pada dasarnya bisa kita terlepas mungkin kita bisa debat dengan Mas Adi atau dengan Pak Efrizal bahwa pada dasarnya permainan politik, insentif politik yang dimainkan itu pada dasarnya awalnya adalah permusuhan personal atau keorganisasian antara FPI dengan Ahok. Bukannya terlalu disitulah PKS, Mbak masalah maka PKS meletakkan dirinya sebagai partai dakwah. Mbak lihat ya, bagaimana Nabi itu pada musuhnya saja diadakan pendekatan. Abu Jahal musuhnya, yang jelas Abu Lahab bahwa musuhnya, Habib Rizik itu imam besar FPI, jadi tidak bisa imam besar FPI tapi bukan mewakili umat Islam di Indonesia. Bukan mewakili Islam, tapi yang kita bicarakan tadi FPI dengan idealisme normatifnya seperti itu Pak Efrizal. Kami harus beruji juga. Kami kalau menjadikan Islam sebagai landasan kami, harus kami nyontoh Nabi. Pak Adi, seakan-akan yang tidak memilih Ahok itu berarti pendukung FPI? Enggak juga. Kalau kita melihat misalnya, kita kan mulai melihat perform FPI itu kan mulai bela Islam jilid 2 dan seterusnya. Kan banyak kelompok yang demo bela Islam. Ada FPI, ada kelompok Islam menengah ke atas gitu, dan kelompok-kelompok HMI misalnya. Bahkan ada individu juga banyak. Iya, jadi kelompok menengah itu cuma ingin Ahok ini dipersangkakan soal kasus agama, selesai. Kalau sudah masuk kasus hukum, urusannya beres. Mereka setelah itu nggak demo-demo lagi. Yang panjang FPI. Dan FPI ini memang seolah-olah musuh ideologisnya Pak Ahok dari dulu. Jadi nggak salah. Jadi siapapun itu. Nah, cuma salah, tapi mungkin kekuatannya tidak sebesar yang saya tidak terlalu melihat FPI itu nggak signifikan amat. Toh di TPS-nya kalah kok. Baik. Kalau melihat itunya iya, tetapi kalau melihat misalnya bahwa instrumen yang digunakan oleh kelompok sana menggunakan kekuatan dampak pengaruhnya itu luar biasa. Tapi tidak boleh simplistik seperti itu. Tapi begini Bang Munib, kenapa misalnya teman-teman FPI begitu canggih memainkan kelompok dan kepentingan politiknya saat ini? Satu, memang ini ada silent majority. Kelompok-kelompok modal seperti Bang Munib nggak ada suaranya sampai saat ini. FPI bukan hanya kritik Ahok, tapi dalam konteks politik nasional FPI lantang mengkritik Jokowi dan seterusnya, yang pada saat bersamaan kelompok-kelompok civil society, Muslim moderat senyap, nyaris tak ada suara. FPI muncul bersamaan dengan itu, dia memainkan media sosial cukup canggih. FPI juga belajar dari demo-demo sebelumnya, dibully karena menginjak misalnya. Perlu ada catatan, misalnya Mas Adi, oke bahwa FPI itu juga sangat kritis, tetapi tidak kritis dalam hal lain. Misalnya dalam EKTP terhadap misalnya ini korupsi Al-Quran, di mana suara itu? Ya, baik. Kemana FPI ya di IKTP ini ya mungkin baik. Mungkin korupsi Al-Quran di mana dia? Karena imam besarnya menghadapi masalah hukum juga, mungkin itu jawabannya. Kita akan melanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.